Pak, lihat Pak, dilihatnya ke kamera Pak. Sini Pak. Nah, ini surat pernyataan warga Pak ya, yang sudah tangani. Dan ini ada kopian foto kayaknya waktu penyerahan dananya, dan ini ada rekening juga, bukti transferan anggaran ke nomor rekening. Dan ini berarti ada jumlah 68 warga Pak ya yang tertulis di sini Pak ya. Tapi dengar sampai sudah dilaporkan segala nih Pak. Apakah betul Pak? Udah memang. Laporkan itu dari pihak siapa? Warga? Dari warga sih, dari warga. Oh gitu ya. Ya. Dilapornya apakah ke pihak Polsek atau Polres atau Polda Pak? Ke Penguntan Bapak? ke Polres. Oh ke Polres langsung Pak ya? Iya, langsung ke Polres. Pak, dengar-dengar Bapak ini anggota apa namanya? LMDH Pak ya? Ya. Pak, Bapak tahu dari kabar dari mana Pak ada anggaran tersebut sudah cair Pak? Dari Warga? warga. Oh, Siapa ketuanya? Saya Empun Nahrawi, yang kebetulan saya ketua LMDH Cintalam dan sekaligus ketua LMDH Provinsi Banten. Luar biasa. Tidak salah Bang Kumis mendapatkan satu narasumber. Bukan saja hanya di Cibaliung, ternyata ini adalah ketua se-provinsi Banten. Nah, tentang anggaran yang sekarang lagi rame nih, bahkan Bapak dilaporkan katanya. Iya. Nah, Ini gini. gimana coba supaya lebih bisa. Coba Pak lihat Pak, dilihatnya ke kamera Pak. Ini. Sini Pak. Nah, ini surat pernyataan warga Pak ya, yang sudah tangani. Dan ini ada kopian foto kayaknya waktu penyerahan dananya, dan ini ada rekening juga, bukti transferan anggaran ke nomor rekening. Dan ini berarti ada jumlah 68 warga Pak ya yang tertulis di sini Pak ya. Ya. Oke. Desa Cibaliung, Kampung Wakan Binong. Kabupaten Binong. Nah, berarti di Cibaliung ini ada kawasan perhutani juga Pak ya? Ya, ada sih luas. Oh luas Pak. Nah terus gini Pak, dengar-dengar ada polemik nih masalah anggaran ya. Iya. Anggaran konsorsium dari perhutani yang sudah melakukan penjarangan pohon tuh. Iya, ada. Kan ada nilainya tuh, ada anggarannya. Iya, ada anggarannya tuh. Terus gimana Pak? Ini jadi polemik seperti ini, banyak warga ke Bang Kumis juga ngaduin ini. Iya, setiap penebangan dari kehutanan tuh ada haknya untuk masyarakat, untuk warga. Tapi sampai saat ini warga masyarakat belum menerima hak-haknya begitu. Oh gitu ya. Iya. Nah terus Bapak pernah menanyakan ke pihak perhutani sendiri Pak? Saya pernah menanyakan kepada Pak Asper, katanya udah ada, udah turun untuk anggarannya untuk masyarakat, turun ke BRI katanya. Oh berarti melalui transfer Pak ya? Ya, melalui transfer. Itu ke rekening atas nama siapa Pak? Ya, ke rekening ketua LMDH. Ketua Sesuai dengan rekening itu ya? Iya. Nah kalau boleh tahu Pak, itu ketuanya siapa Pak? Setahu saya ketua LMDH Kepala Desa Cibaliung. Nah pemirsa, sore ini Bang Kumis sudah nyampe nih di depan kantor Balai Desa Cibaliung setelah Bang Kumis untuk menyelusuri dari beberapa sumber soal anggaran konsorsium dari perhutani, yang konon menurut informasi anggaran tersebut sudah dicairkan melalui LMDH, yaitu satu kelompok. Dan mungkin lebih jelasnya Bang Kumis hari ini akan mencari informasi kepada pihak desa, minimalnya kepala desa. Ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Cibaliung. Nah ini kalau Bapak di desa sebagai Linmas ini ketua RT. Nah yang ibu yang ini siapa? Dari warga ya. Nah pemirsa, hari ini nampaknya Bang Kumis tidak bisa ketemu nih dengan Bapak Empun ya, Kepala Desa Cibaliung, yang tujuannya pengen bincang-bincang seputar Cibaliung ya.
baik ada potensi apa, ada persoalan apa, agar publik dunia tahu. Jangan hanya warga Cibaluyungnya yang tahu kalau di Cibaluyung itu banyak potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Satu diantaranya adalah gula. Pak ya? Iya, Benar kan? Iya, gula aren. Gula aren di sini saya lihat banyak tuh yang bikin warga ya. Itu nanti ikutin terus penelusuran channel Bang Kumis Berbagi dari Desa Cibaluyung, Kecamatan Cibaluyung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Channel Bang Kumis mengabarkan. Assalamualaikum, selamat siang Akang. Selamat siang Bapak. Pak, nama siapa Pak? Nama Diki Putra, Di desa sebagai? desa sebagai kasih pelayanan. Nah Pak, Bang Kumis kan pengen ketemu sama Pak Kades ya? Iya. Ada nggak Pak? Kasih lagi nggak ada. Oh, lagi nggak ada ya? Iya, lagi nggak ada. Kalau pagi tadi masuk kantor nggak? Enggak juga. Nggak juga. Hmm. Alasannya kemana tanya Pak? Kalau Pak Kades nggak tahu itu, nggak ngasih kabar. Oh gitu ya? Kalau Pak Sekdes lagi keluar, dia Pandeglang lagi check up. Oh. Dia lagi sakit. Nanti sampaikan salam ya. Ada Oke. Bang Kumis gitu ya. Siap. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, pemirsa, akhirnya sore ini Bang Kumis ke Balai Desa lagi. Tadi siang Pak Lurah belum sempat ketemu. Akhirnya dengan cuaca hujan, Bang Kumis memaksakan untuk menemui Bapak Kades karena ini persoalan yang perlu warga Cibaluyung tahu dari channel Bang Kumis Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi Jumat 30 September 2022. Rame jadi pembicaraan publik khususnya di Kecamatan Cibaluyung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten soal anggaran. Disebut-sebut di salah satu kelompok atau apa disebutnya MDH Cintalam. Nah, ini yang bikin menarik Bang Kumis, di mana ini jadi polemik. Entah karena ketidaktahuan atau apa warga sekitar yang ada di perhutani Pak ya. Ya. Nah Pak, sebenarnya apa tadi LPM itu apa sih Pak sebenarnya? LMDH itu Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang dibentuk dan berdasarkan akte notaris keanggotaannya kurang lebih orang-orang tertentu yang ada di lingkungan desa Cibaluyung. Bicara kelompok atau apapun lah, karena tadi bicara notaris. Berarti kan ada ketuanya dong, ada anggotanya, ada kepengurusannya. Ada. Nah untuk periode yang tahun ini nih, siapa sih ketuanya? Saya Empun Nahrawi yang kebetulan saya ketua LMDH Cintalam dan sekaligus ketua LMDH Provinsi Banten. Luar biasa. Tidak salah Bang Kumis mendapatkan satu narasumber. Bukan saja hanya di Cibaluyung, ternyata ini adalah ketua se-provinsi Banten. Nah, langsung saja ke topik pembicaraan. Ini bicara anggaran. Ya. Karena jangan sampai ketidaktahuan beberapa pihak yang menimbulkan konflik. Ya. Gitu kan? Coba bisa dijelaskan sih bagaimana sih sampai ada istilah anggaran dari perhutani ditransfer dan diterima oleh rekening LPMD dan dikantongin oleh bapak kepalanya sendiri. Baiklah, Bang Kumis, Ya. saya paparkan dulu LMDH Lembaga Masyarakat Desa Hutan yang di Provinsi Banten ada 422 LMDH dari 4 kabupaten. Malah yang tadinya alhamdulillah tidak tahu Tangerang juga bahwa ada LMDH, ternyata di Tangerang Selatan daerah Mau ada 7 LMDH. Di semua yang 422 LMDH itu berarti 422 desa terdiri ada pengurus LMDH. Pengurus LMDH yang kurang lebih dari didirikan oleh cukup lama, ya, itu kurang lebih mungkin 20 tahun atau 15 tahunan. Salah satunya adalah tentang penggantian pasca waktu sehingga saya terpilih di Kabupaten Pandeglang menjadi ketua paguyuban LMD. Dasarnya adalah dari ketua LMD. Dari mana
asal usul LMDH salah satunya adalah kerjasama, sehingga instruksi dari Perhutani bahwa di setiap desa yang notabene ada kehutanan, kawasan hutan, berarti di situ harus ada LMDH. Perekrutnya terserah ketua, mau berapa tidak dibatasi seperti organisasi-organisasi yang lain. Di situ awal asal usulnya adalah kita harus punya adendum. Saya potong dulu Bang, agar publik tahu di mana pemerintah, anggap saja ya memang atas nama pemerintah melalui Perhutani membentuk sebuah kelompok ya, atau apapun namanya, kan pasti punya tujuan, punya tugas yang tidak secara langsung, bahwa kan tujuannya apa sih sebenarnya sampai Perhutani membentuk kelompok LMDH itu Bang? Begini, mungkin saya tidak terlalu jauh memahami, karena keamanan segi keamanan di Perhutani di wilayah desa-desa yang mati, tujuan adalah untuk saling mengamankan bahwa kehutanan, perhutani, tolak ukur yang ada di masing-masing HPD, maka harus dijaga keamanan dan kelestariannya. Tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat awalnya. Tetapi setelah dibentuk, di situ ada pembentukan, setelah terbentuk LMDH, ada pembentukan PKS, perjanjian kerjasama. Artinya di kawasan hutan harus ada dari mulai notabene penghijauan atau penanaman kayu hutan jenis jati maupun mauni maupun menium, itu dari nol, menjaga perjanjian kerjasama dengan Perhutani. Ketika 20 tahun, 15 tahun, di situ ada bagi hasil dengan kehutanan. Itu tujuannya, untuk saling mengamankan. Ketika itu tidak aman, ketika ada penambangan liar, maka kami dihitung tidak mendapatkan sharing karena tidak bisa menjaga keamanan. Berapa persen yang sudah ditentukan ketika ada penambangan? Nah, 20 tahun menunggu hasil panen, ketika ada diperkirakan pada waktu awal 25% untuk membesarkan kayu, akan dijadikan, akan dikasih insentif atau napi, kata bahasa daerah mah upah membesarkan kayu. Siapa pelaku-pelakunya LMDH? Pak, walaupun di desa Cibaliung ada LMDH Citarum, yang lain tidak notabene berhak semua LMDH. Karena itu yang tidak terbentuk, yang harus terbentuk di LMDH, walaupun desa luar yang ada di kawasan kami, di HPD kami, petani hutan, berarti itu LMDH. Ya. Kenapa? Ya itu yang membesarkan kayu, termasuk penyusunan pengurus. Hasilnya salah satu yang harus diberikan dari hasil perhutani ketika ada penebangan di lokasi itu, berapa hektar, berapa petak, berapa, nah itu harus dipasarkan dulu. Sehingga contoh sekarang 2016-2017 baru pencairan kemarin pertengahan awal 2022, itu pun dapat kami tekan semacam demo-demo kecil ke Dipre Bandung, DPS Ridwan Bandung, ke KPA Banten. Kenapa keterlambatan ini? Hak kami. Alasannya salah satu pemasaran kayu, kedua perhutani sedang kolek. Ini yang tidak dimengerti oleh kami masyarakat biasa, Bang. Gitu. Saya potong nih. Bicara persentase berarti ada nominal tadi 25%. Ya. Bapak dari mana mengetahui? Karena kan apakah memang perhutani akan melaporkan atau seminimalnya memberitahu bahwa hasil dari penjualan kayu apapun bentuknya sekian kubik, akhirnya muncullah pembagian, kan harus tahu dulu, Pak. Nah, selama ini pihak perhutani apakah pernah dalam arti kata nggak ujug-ujug nih transfer, tapi rincian pembagiannya Bapak nggak tahu? Nah, di sini Pak, ketika kami akan mendapat disebutkan nilainya sekian, kami tidak tahu berapa ribu kubik, karena tidak pernah menyaksikan. Tiba-tiba bahwa LMDH Cialam dapat sekian hasil sharing kayu, tidak tahu detail karena tidak pernah transparansi hal semacam itu. Mohon maaf, artinya tiba-tiba mendapati, dan itu pun kenapa kami ada hak, karena di sini ada PKS, perjanjian kerjasama dari awalnya. Itu salah satu. Makanya kadang-kadang ya udahlah, gitu kan.
kami sadar yang penting ada. Ini yang kurang lebih 6 tahun baru muncul adalah upah bagi hasil sering, bukan uang APBN, uang upah negara, tapi membesarkan kayu. Ketika kayu ditebang, dipasarkan, hasil baru kita bayarkan. Ini semakin menarik nih Pak Kades ya, karena tadi di setiap perjanjian kerjasama pasti kedua belah pihak kan menandatangani gitu loh. Iya. Berarti berapapun hasil yang pernah dihasilkan oleh perhutani dari kawasan Bapak kan harus tahu. Iya. Karena kerjasama dong. Iya. Tidak ujuk-ujuk 20% nilainya segitu kan itu. Iya. Nah, dia pertegas lagi Pak, apakah pernah Bapak mempertanyakan setelah Bapak menerima yang disebut tadi bagi hasil, contohnya sekian ratus ribu contoh, Iya. berarti kan diambil 20% dari jumlah sekian dong? Iya. Itu Dari pernah hasil ditanyain nggak Pak? Nah, di situ kami banyak kekurangan juga LMDH karena tadi Pak itu kadang-kadang banyak menyerahnya daripada kita harus terlalu kritis karena kami juga di desa kadang-kadang gitu banyak lalainya, banyak kekurangannya, sehingga udah ada aja udah syukur. Ketika kemarin diputuskan akan diputus tidak ada sharing lagi, kami juga prihatin. Maka dari itu apa boleh buat, yang penting sama-sama bisa saling memperhatikan. Tujuan pemerintah adalah tadi, ketika ada tumpang sari, menanam kayu, membesarkan kayu, tapi ketika besar kami nol. LMD salah satu tidak pernah didapat insentif dari pemerintah, dari BUMN, dari siapapun, tidak punya hasil. Tidak punya hasil sama sekali. Silakan dicek dari perhutani. Hanya mengharapkan ini, yang 6 tahun, kadang-kadang ada, ketika di kehutanan di HPD kami tidak ada penebangan, nol. Nah, Tidak ada apa-apanya, tidak ada hasilnya. Ini menarik karena kenapa Bang Kumis harus ketemu ketuanya langsung agar publik pun tidak menelan informasi mentah-mentah dari satu pihak, ya kan? Yang memang muncul tujuan entah apa. Nah, dengan pencerahan seperti ini, tujuan Bang Kumis ini sangat manfaat oleh semua pihak, terutama warga, masyarakat Bapak di lingkungan perhutani. Munculnya anggaran karena transferan rekening ke ketua atas nama RMD itu sudah beredar, yang akhirnya jadilah polemik saling menafsir-nafsirkan, ya kan? Ya. Nah, tentang anggaran yang sekarang lagi rame nih, bahkan Bapak dilaporkan katanya. Iya. Nah, Ini gimana coba supaya lebih jelas lagi? Pak, itu dengan usulan demo-demo kecil sehingga turunnya ke rekening, misalnya berapapun kami terima, hanya di situ kan berdasarkan harus usulan dulu akan digunakan kemana. Kami mencantumkan bersama anggota yang kurang lebih mungkin 9 orang terdiri, harus dicantumkan dana sosial berapa persen, artinya mau ke masjid karena untuk dibagi-bagikan satu desa nggak mungkin kan gitu. Kas desa berapa, terus usaha kecilnya berapa, hak anggota berapa, hak Bapak Kades berapa, ya itu atas usulan dulu awal, sehingga kami akan mempertanggungjawabkan itu. Di situ juga ada hal-hal lain yang harus kewajiban harus dilaksanakan Sebagai persyaratan dari LMDH, dari KPH juga menginstruksikan bahwa harus ada koperasi LMDH, harus membuat akte notaris. Betul, karena pemerintahan itu. Iya. Kedua, harus juga dicantumkan tadi membayar adendum PKS kerjasama. Hal-hal lain tidak mudah langsung begitu saja, ada jangka waktu. Nah, ini yang kami pertanyakan dulu ke semua anggota Pak, siapa yang udah menyetor uang untuk biaya koperasi LMD. Mana yang ini Pak tidak mudah karena ada suatu anggaran juga mengingat dana sosial untuk kemasyarakatan inginnya diberikan mendekati Maulid Nabi supaya bermanfaatnya jelas dan nanti dokumentasikan. Ada waktu-waktu tengah waktu gitu Pak, itu salah satu. Makanya tiba-tiba saya kaget, kok dilaporkan, siapa melaporkan, apakah anggota LMD? Bukan. Anggota LMD terdiri dari orang-orang tertentu yang ada di desa Cibaliung, bukan harus desa Cibaliung.
Ya, tadi yang sudah dikatakan disebutkan, kalau orang luar melaporkan, siapa Anda? Nah, harus jelas dulu. Iya, itu. Itu karena kami masih saat ini masih mengkaji, mengulang pengkajian. Itu. Apakah ada perubahan untuk usulan? Apakah kita tetapkan? Baru kita laksanakan. Hal-hal itu tidak mudah untuk dibagikan gitu aja uang. Itu kan. Nah, terus gini nih, Pak Kades hanya untuk hak jawab Pak Kades ya. Karena ini tadi bisa katakan bahwa rekening pencairan dari APRA atau orang perhutani lah, Ya. bahwa sudah turun ke rekening APMDH. Ya. Apakah itu betul, Pak Kades? Betul. Betul ya. Jumlahnya berapa sih? Kalau tidak salah kemarin itu 1,5 Sekian ya. ya, sekian. Itu berberikan. Nah, terus anggaran tersebut kan sudah ada di rekening nih. Ya. Apakah tadi dikatakan Pak Kades sudah digunakan untuk hal-hal yang tadi persyaratan, gitu kan? Ya. Atau gimana? Atau memang masih utuh dalam rekening yang akan direncanakan nanti sesuai dengan aturan? Tadi kan ada aturannya, Ada aturannya. tidak semua masyarakat berhak dong. Iya. Kan ada aturan, karena ini tadi bahkan sampai berbadan hukum, berarti kan punya anggota. Ya. Yang menentukan anggota. Iya. Nah, coba jelaskan Pak Kades. Nah, sekarang keterlambatan itu saya juga sedang mencatat rincian untuk penawaran tadi. Misalnya biaya koperasi bisa nggak ditawar sekian gitu. Ya, tidak langsung begitu aja. Nanti maka saya mungkin minggu ini akan transparan kepada anggota. Yuk kita baru kita selesaikan hal ini. Tiba-tiba udah muncul saya dilaporkan ke Polres Pandeglang. Memangnya ini uang apa? Uang membesarkan saya, upah ngagedekeun kayu yang harus nanti tadi posnya kemana yang diusulkan nanti. Tidak harus begitu aja, begitu datang kita harus bagi-bagikan, bukan. Nah, ada pos-posnya tadi yang sudah dijelaskan, berapa persen dana sosialnya, berapa persen untuk usaha kecil, berapa persen untuk tadi biaya koperasi, membuat koperasi, berpersen untuk presentasi kepala desa. Karena LMD tidak terlepas karena di situ lembaga masyarakat desa. Semua adalah terkikis dengan aturan yang ada di desa. Mungkin saja karena kita udah terlalu lama 5 tahun, saya sebagai ketua LMD dan sebagai kepala desa akan merevisi pegawai atau kelembagaan yang baru untuk digantikan baru. Sangat menarik. Mungkin ini di pertanyaan terakhir Pak Kades ya, karena memang Pak Kades sendiri sebenarnya mau rapat nih, tapi ya di mana Bang Kumis hadir, mudah-mudahan semua pihak juga menerima. Kalau Bang Kumis hadir di mana-mana seperti ini. Nah, Pak Kades, yang mungkin pertanyaan terakhir, apakah program tadi yang sudah pernah diberikan kepada warga yang di sekitar hanya baru kali ini atau sebelum-sebelumnya sudah Sebelum-sebelumnya sudah berjalan. Setiap ada bantuan saya aja sebagai ketua LMDA, saya katakan dengan jujur, kalau dapat 36 juta, 64 juta, paling jago saya diberikan 2 juta. Segitu capeknya. Segitu capeknya, perjuangannya, demo-demoan untuk merekrut, menarik dari perhutani. Itu aja Bang Kumis, perjuangan saya. Dan saya sekali lagi sampaikan bahwa LMD tidak ada insentif dari perhutani, tidak ada bantuan apapun ya untuk kepribadi maupun ke anggota, terkecuali tadi ada uang yang diharapkan sharing, upah membesarkan kayu. Gitu. Nah gini Pak Kades, karena Pak Kades juga di samping kepala desa adalah bapaknya rakyat, termasuk ketua juga, dan mungkin warga pun tidak semua memahami hal ini. Pesan Bapak sebagai kepala desanya kepada warga yang tidak terjadi miskomunikasi, pesan apa nih yang akan disampaikan dalam menyikapi hal-hal seperti ini? Nah, pesannya gini, karena kepada warga desa Cibaliung yang biasa berkecimpung ikut tumpang sari di desa Cibaliung, membesarkan kayu, mencari ladang, kayu. Pesannya mohon kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kita sama-sama menjaga hutan yang ada di lingkungan masing-masing, karena contoh di desa Cibaliung ada 722 hektar yang patut dipelihara dan dibanggakan oleh kita. Adapun tadi kita antara kerjasama perhutani dengan masyarakat desa cukup bagus, kondusif, tapi tadi juga ketika ada hal-hal ini tolong dipahami dan disimak bahwa saya selaku kepala desa tuh nanti
untuk sebagian ke masing-masing masjid dan ini sebagai dana sosialnya karena tidak besar semuanya. Kalau untuk dia cek-cek dibagikan itu aja. Masyarakat semua desa Cibaluyung semangat, tetap kita kondusif. Oke. Nah, pemirsa khususnya warga Cibaluyung nih, ini sangat bermanfaat di mana media lupa untuk menayangkan atau memberitakan hal-hal kecil Ya. seperti ini, tapi ini manfaatnya mudah-mudahan besar, khususnya bagi warga yang ada di kawasan perhutanan atau perhutani di seluruh Indonesia bahkan. Karena saya yakin sama, karena aturan undang-undang perhutanan bukan peraturan DPRD atau DPR provinsi, tetapi ini adalah peraturan yang dilahirkan di pusat. Oke, Pak Kades, terima kasih pencerahannya. Ya. Bang Agus juga ini dapat ilmu banyak akhirnya tentang hutan ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada masyarakat banyak, saya melalui Pak Bang Kumis Berbagi ini berterima kasih karena Bang Kumis Berbagi ini menjadi corong kami. Pemberitaan-pemberitaan yang tidak berimbang, tolong bantu warga netizen ya untuk bisa berimbang. Tajam boleh, tapi harus berimbang. Tabayun lahirnya kita. Oke, Bu. Nuhun Bang Kumis Berbagi, terima kasih jadi corong kami membantu mengedukasi masyarakat. Salam sehat. Waalaikumsalam. Makasih loh Bang.